Ustaz Zulhamdi Ansa'ad. Fadhal maskura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin menyapa Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat yang berkenan mengikuti acara Zoom perwakafan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Amma ba'du, alhamdulillah, mari bersama-sama kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman tentunya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang mana di malam hari ini karena nikmat tersebutlah kita Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita. Ya Allah, mudahkan tangan kita, Allah berikan di hati kita ya keinginan untuk talabul ilmi, ya untuk hadir dalam acara kajian tentang perwakafan di malam hari ini ya dengan sarana yang Allah mudahkan, ya dengan sarana yang sangat mudah sekali kita bisa belajar dari manapun ya, di ruang rumah kita, di kamar kita ya, dimanapun berada kita bisa talabul ilmi, alhamdulillah ya. Sallallahu alaihi wasallam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung, Rasul Agung, yang sama-sama tentu kita mencintai beliau ya, dan kita berharap Rasulullah SAW merindukan, ingin bertemu dengan kita ya, umatnya ya, yang Rasulullah sampaikan adalah saudaraku, kata Rasulullah ya, saudaraku. Jadi kita ini adalah saudara Rasulullah SAW ya, yang Rasulullah rindu ingin ketemu dengan saudara-saudaranya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membasahi lisan kita ya, satu hari ya tidak kurang kita ya, usahakan tidak kurang dari 100 kali bersolawat ya, itu minimal ya, apalagi kalau kita bisa konsisten, komitmen ya, punya wirid khusus ya, solawatnya mungkin di atas 100, bisa 1000, bisa 2000 ya, semakin banyak kita bersolawat pada Rasulullah SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra ya, barang siapa yang bersolawat pada baginda Nabi SAW 1 kali solawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Ya, artinya nama kita disebut, nama kita akan dimudahkan dalam setiap aktivitas urusan kita, dan kita insyaallah ya mendapatkan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadir di hati kita rasa rindu, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua hadirin yang malam hari ini kita semua hadir dalam acara Zoom di malam hari ini. Ya, insya Allah malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang perwakafan ya. Yang insya Allah ini adalah menjadi tema rutin yang selalu insya Allah akan kita kaji bersama ya. Sarana kita bagaimana kita menguatkan hati kita ya, karena untuk berwakaf itu tidak mudah ya. Hanya orang-orang yang Allah kasih kekuatan hati ya, Allah Subhanahu wa taala berikan di hatinya iman ya, menyadari diri bahwa kita masih jauh dari amal soleh, kita masih jauh bekal kita, ya. Kita masih sangat kurang dalam beramal, masih banyak dosa dan maksiat. Ya, kemudian ketika kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diketuk hatinya, dibukakan hatinya untuk bagaimana kita ada keinginan kuat ya untuk punya wakaf, ya, untuk punya wakaf. Ya, bukan cuma punya amal yang sedikit, tapi kita banggakan seakan-akan kita sudah punya banyak amal ya. Namun sebaliknya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka beramal, ya mereka khawatir ya kalau amal tersebut belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka infaknya, sedekahnya, wakafnya, pengorbanannya, perjuangannya
untuk agama Allah ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan taufiknya, hidayahnya, ya, dan Allah bukakan hati kita, pikiran kita, ya, untuk melakukan sesuatu. Ya, Allah musta'milna. Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang berjuang di Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berbuat untuk umat, ya. Apa yang kita nafkahkan, apa yang kita wakafkan, insyaallah menjadi maslahat untuk umat yang kekal abadi, dan kita akan mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tema kita malam hari ini adalah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yaitu kita akan bahas tentang sebuah tema tentang nafas yang terputus. Artinya apa? Nafas itu adalah kematian, ya. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma rizqna ilman nafi'a, ya. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya, dan jadikan kami orang-orang ya mimman yastami'una al-qaula fayattabi'una al-ahsanah, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita mendengar kebaikan, mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasulullah, lalu kita mengamalkan, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kajian kita malam hari kita bahas tentang satu tema yang menarik, yaitu saat nafas terputus pahala, insyaallah mudah-mudahan ya mengalir terus. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kenapa malam hari ini kita masih hidup ini, ya, perlu sekali, ya, untuk mengingat kematian. Ya, kira-kira apa pentingnya bagi kita yang masih hidup untuk mengingat kematian, ya. Tentu ada beberapa hal yang tentunya sangat penting, gitu ya. Kenapa sih ya, Al-Quran bicara tentang kematian? Kenapa sih banyak-banyak ayat bicara tentang kehidupan akhirat? Kenapa sih setiap hari kita mendengar ya kabar kematian, gitu ya? Ya. Nah, ada apa dengan kematian itu, gitu ya? Inilah insya Allah coba kita akan kaji bersama. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini mengingatkan kembali kita, ya, tentang kehidupan yang sesungguhnya, ya, tentang dunia, ya, tentang akhirat, ya, tentang ada hisab, ya, tentang perlu kita mempersiapkan diri mempunyai bekal terbaik kita insya Allah. Baik, yang pertama adalah kenapa kita penting mengingat mati, ya. Mengingat kematian, ya, itu adalah sebuah ibadah ternyata, ya, ibadah yang dianjurkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, ya, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan datang menemuimu. Ya, mulaqi itu pasti datang menemuimu. Ya. Tsumma turadduna, menemuimu siapa? Ya, kita, saya, ya. Dan kita semua yang hadir di malam hari ini pasti akan menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian akan dikembalikan, ya, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alimul ghaib, yang mengetahui hal-hal yang gaib, ya, dan hal-hal yang syahadah, yang jelas, yang nyata, ya. Fayunabbiukum. Nah, ini mengerikan. Ini membuat kita khawatir sebenarnya, gitu. Fayunabbiukum, akan dinampakkan, akan diberitakan, akan diungkap kepada kalian, ya, akan diberitahukan kepada kalian, atau akan diberitakan kepada kita semua, ya, bima kuntum ta'malun, atas apa yang pernah kita lakukan, ya. Aduh, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan dosa kita, sungguhnya, ya, mungkin aromahnya tercium, ya, saking busuknya mungkin, ya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Maka mengingat kematian, kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, ya aktsiru dzikra hadzimil ladzat, ya, perbanyaklah mengingat, ya, sesuatu yang memutuskan kelezatan, ya, yang menghilangkan kelezatan. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Jadi ini adalah sebuah anjuran, ya, sebuah ajakan, sebuah perintah, ya, untuk kita memperbanyak mengingat kematian, ya, mengingat sesuatu yang memutus kelezatan hidup di dunia, ya, untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat, ya. Yang kedua, kenapa kita penting ketika masih hidup ini mengingat kematian? Karena maut, ya, kematian itu kapan saja bisa menghampiri, ya, dan tidak pernah keliru dalam hitungannya. 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam, tidak keliru. Hari, bulan, tahun, tidak keliru, ya. Kenapa? Ya, karena Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Ya, setiap umat, setiap orang itu mempunyai batas waktu, ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila waktunya telah tiba, apabila ajalnya telah datang,
La yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan walaupun satu saat saja. Wala yastaqdimun, dan tidak juga bisa diajukan, dikedepankan, dimajukan ya sesaat pula. Ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak pernah, tidak mau ya, tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya, apabila telah tiba kematiannya. Maka kalau kita lihat gitu ya, ada orang yang alhamdulillah Allah kasih taufik ya dalam sujud tiba-tiba meninggal, sedang berkhutbah Jumat meninggal, ya sedang menyampaikan ayat Allah meninggal, ya sedang tawaf meninggal, sedang jamarat meninggal, ya sedang melakukan kebaikan meninggal. Ya. Namun tidak juga apa namanya? Ya, kita juga pernah mendengar tentunya ya dan melihat ya orang yang dalam kondisi mungkin bermaksiat ataupun dalam kondisi eh, meninggal di rumah sakit, di perjalanan dan seterusnya, yang semuanya kaget gitu ya, seakan-akan tiba-tiba terjadi. Padahal tidak tiba-tiba, ya. Padahal itu semua sudah Allah tentukan, ya, sudah Allah tetapkan tentang kematian itu. Nah, inilah yang penting kita bahas sih, ya, malam hari, karena kita ini kadang sering lupa gitu ya, bahwa sebenarnya kita ini sudah ada jadwalnya kapan kematian datang kepada kita, ya. Tidak harus usia kita puluhan tahun, 60, 70 tahun ataupun sakit dulu, enggak ya. Kematian tidak menunggu seperti itu. Ya, sehat walafiat, masih muda, kalau waktunya telah tiba, fa idza jaa ajaluhum, apabila waktu ajalnya telah tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Penting kita mengetahui tentang ayat ini gitu ya. Ayat ini mengingatkan kita ya bahwa setiap kita punya peluang yang sama. Ya. Punya kehidupan dan punya kematian. Dan bila kematian datang kepada kita, permasalahannya bukan kematian itu yang penting, tetapi sudah siap seberapa banyak bekal kita, sudah punya wakaf seberapa besar kita, ya. Ya itulah yang seharusnya kita pikirkan, ya. Nah, yang menjadi perbedaan antara kita dan orang-orang yang telah meninggal dunia ya, adalah kita masih punya kesempatan melakukan amal itu, ya. Yang kesamaan kita dengan mereka adalah ya sama-sama dulunya mungkin kita berpikir seperti mereka juga berpikir, mereka akan diwasi kehidupan yang masih lama, ya. Seperti kita hari ini menganggap, masih lama lah, insya Allah besok masih hidup, lusa masih hidup, tahun depan masih hidup, 10 tahun lagi masih hidup. Itu kan harapan kita semua. Keinginan bahkan juga seakan-akan itu suatu kepastian. Ya, padahal ya itu pun yang dilakukan, yang dirasakan, yang diinginkan oleh mereka yang hari ini telah berada di alam kuburnya. Dan membedakan kita dengan mereka adalah kita hari ini, besok, lusa, kalau masih diberikan usia, masih ada kesempatan melakukan amal ibadah berupa persiapan bekal terbaik adalah amal wakaf, insyaallah. Ya. Yang ketiga, nah ini udah sebenarnya yang ketiga gitu ya. Ini ada ungkapan menarik nih. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Ya. Jangan terperdaya dengan badan yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Ini benar, gitu ya. Ini benar adanya. Ya kita nggak pernah tahu, ya dalam kondisi sehat banyak yang meninggal, ya dalam kondisi muda juga banyak yang meninggal. Ya, baik. Yang ketiga apa? Ya, kenapa penting kita mengingat yang namanya kematian? Ya, bahwa maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya, melainkan Allah saja. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Tetapi Dia pasti mendatangi setiap nyawa yang bernyawa. Artinya kematian itu pasti akan mendatangi setiap orang yang bernyawa. Dalilnya apa? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Artinya kita semua. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Ini yang menarik ini ya. Bahwa sesungguhnya pada hari kiamat nantilah ya akan disempurnakan pahala kita. Kita akan melihat amal kita. Ya. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang Allah jauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, ya, dan Allah masukkan ke dalam surga, mudah-mudahan kita semua, faqad faz, yaitu orang-orang yang beruntung. Beruntunglah mereka, ya. Bahagialah mereka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini ayat-ayat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, ya, yang mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi menyadari diri ya bahwa kita semua ya sedang menunggu satu sebab kematian kepada satu sebab kematian berikutnya. Ya. Allah SWT juga berfirman, "Innallaha indahu ilmus saah." Ya. Sesungguhnya Allah saja, pada sisinya Allah sajalah pengetahuan tentang kematian itu. Wa yunazzilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun, satu diri pun, satu orang pun
yang mengetahui apa yang akan mereka perbuat ya di esok hari. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun, satu orang pun yang dapat mengetahui ya di bumi mana mereka akan mati. Ya, hari ini saya di Depok, nggak tahu matinya di mana ke depan. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, maka sering kali kita mendengar ya dia tinggal di Jakarta, dalam perjalanan kemana, meninggal dunia. Karena memang tempat matinya ya di sana. Ya, nah inilah ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah ya memberikan penguatan kepada kita, ya menyadarkan kita bahwa kita semua ya sangat penting sekali ya saat nyawa kita terputus, nafas kita berhenti ya. Namun ada satu amalan yang harusnya setiap kita punya, dan itulah yang akan terus memberikan investasi akhirat jangka panjang gitu ya, berupa amal wakaf ya yang perlu, yang wajib ya kita siapkan, kita pikirkan, ya kita rencanakan, ya kita miliki sejak saat ini ya ketika kita hidup di dunia. Nah, kenapa ya? Ini pertanyaan yang sering kali kita pertanyakan sebenarnya kepada diri kita juga gitu ya. Kenapa saya harus berwakaf? Ya. Apa pentingnya wakaf bagi saya? Ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita jawab di malam hari ini ya mengingatkan sama-sama kita bahwa ya mungkin ada ungkapan bahwa aduh wakaf itu kan satu hal yang sunnah ya, yang nggak wajib. Kalau nggak wajib kan nggak ada dosa. Artinya kalau saya nggak melakukan toh saya juga nggak berdosa kan kalau tidak berwakaf ya. Wakaf itu belum penting lah ya, karena saya masih banyak sebuah impian, target, tanggung jawab ya, kebutuhan yang itu saya harus penuhi ya, memenuhi kebutuhan keluarga, anak ya, menjalankan ibadah haji dan lain sebagainya itu adalah kewajiban, maka saya harus dahulukan itu, maka wakaf nanti dulu ya. Saya masih muda ya, insya Allah lah kalau nanti saya udah usia 40 ke atas saya akan berwakaf ya. Saya belum sanggup saat ini ya, tapi dia sanggup melakukan yang lain ya, mencicil rumah, mencicil kendaraan dia sanggup, tapi untuk wakaf saya belum sanggup ya. Wakaf itu mahal ya, wakaf itu dalam bentuk tanah, harus dalam bentuk bangunan ya. Ini sebuah ungkapan-ungkapan yang hadir ketika kita bicara tentang wakaf ya. Ada yang ingin tapi belum tahu caranya gimana saya bisa maksimalkan wakaf saya, sehingga ketika saya berwakaf dampaknya, pengaruhnya, manfaatnya ya bukan hanya untuk diri saya yang asal saya terima di akhirat, tapi dampak pengaruhnya untuk umat itu terasa. Nah, inilah penting kita malam hari ini, kenapa kita perlu ya mengkaji, memahami tentang apa pentingnya kita punya wakaf. Baik, sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa dalam fakta ya, menurut Badan Wakaf Indonesia juga ya, ini bahwa 435.000 hektar tanah ya, ini di Indonesia adalah tanah wakaf ya, lebih bahkan gitu ya. Bahkan lebih, ini data 2017-2018 gitu ya. Dan sekarang kalau nggak salah sudah lebih dari 450.000 hektar tanah wakaf ya yang sudah diwakafkan ya. Nah, namun ada juga kabar sedihnya adalah bahwa tanah wakafnya sudah banyak ya, banyak yang berwakaf ya, data-datanya di Departemen Agama juga banyak ya. Tapi sayang wakaf tersebut masih belum bisa digunakan ya. Tanah wakaf tersebut belum bisa dibangun, di atasnya bangunan, belum bisa dibangun masjid, belum bisa dibangun madrasah, belum bisa dibangun rumah sakit ya, atau hal-hal yang bermanfaat digunakan untuk wakaf produktif. Kenapa? Ya, karena dananya yang belum ada. Nah, bicara tentang dana, sebenarnya potensi wakaf di Indonesia ini sangat besar sekali ya, bahkan nilainya ya, potensinya itu bisa 180 triliun per tahun ya. Bahkan kalau menurut Badan Wakaf Indonesia ya, aset wakaf ya kalau bisa dihimpun itu lebih dari 2.000 triliun per tahun. Namun masih sangat kecil sekali ya yang bisa dihimpun sampai saat ini, per tahun masih sekitar 400 miliar saja ya. Nah, yang ketiga berikutnya adalah bahwa ini terjadi kenapa? Karena memang pemahaman wakaf ini masih rendah sekali ya. Literasinya masih rendah sekali, masih butuh terus kita memberikan ajakan, semangat, edukasi ya kepada umat. Ya, karena yang mengerti tentang perwakafan, ya, yang memahami ilmu lanjutan tentang perwakafan itu baru 37% skornya. Ya, yang dasar perwakafan baru 57 ya persen. Ya, kemudian yang mengerti tentang literasi zakat sekitar 50,48. Ya, ini data dari survei Badan Wakaf Indonesia di tahun 2020. Nah, kenapa wakaf itu belum berkembang? Ya, tadi ya, karena memang masih banyak yang menganggap saya itu belum butuh saya dengan wakaf ya. Wakaf itu sunnah, wakaf itu sukarela, wakaf itu nggak wajib saya lakukan.
ya. Sehingga pemahaman ya tentang pentingnya punya wakaf ya itu lebih apa ya istilahnya dinomor duakan ketimbang apa orang tuh masih menganggap sesuatu wakaf itu adalah ya itu tadi sesuatu yang sukarela yang nggak perlu saya lakuin ya nggak ada dosa kalau saya nggak melakukannya. Ini masalahnya bukan masalah dosa nggak dosa, wajib nggak wajib, bukan. Tetapi masalahnya adalah inilah akan menjadi bekal kita ya yang akan kita bawa, yang akan menemani kita di alam kubur, yang akan melapangkan siksa kubur, yang akan memudahkan jalan masuk surga ya, dan akan menambah berat timbangan amal kita. Jadi bicara wakaf itu bukan bicara tentang ini perlu atau tidak perlu sunnah atau tidak sunnah, wajib atau tidak wajib gitu ya. Tetapi seberapa ya bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya kita membahas wakaf di malam hari ini insyaallah ya karena ya memang wakaf itu sangat penting. Kenapa? Ya merupakan keinginan orang sudah meninggal dunia sebagai pemberat timbangan amal saleh ya, memudahkan jalan ke surga. Ya, pahalanya terus mengalir, tidak terputus-putus ya. Amalan Allah cintai ya, dicontohkan Rasul dan para sahabat ya, dan tentu berwakaf itu mudah ya, dan caranya ada ya, dan kita bisa berwakaf maksimal ya dengan cara kuantum yang insyaallah malam hari ini kita akan bahas bersama. Baik. Wakaf itu sangat penting kenapa? Ya. Yang pertama karena ya keinginan terbesar orang-orang yang telah meninggal dunia hari ini adalah mereka ingin kembali ke dunia, diberikan kesempatan sesaat lagi untuk melakukan sedekah ya. Fayaqula rabbi laula akhartani. Ini Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an bicara adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan. Ketika Allah yang memberitahukan tentu adalah hal yang benar, kabar benar ya. Maka amat benarlah Allah dengan segala firman-Nya ya ketika mengatakan bahwa ya Allah sekiranya Engkau menunda memberikan kesempatan kepadaku sekejap lagi saja, sebentar waktu lagi ya untuk diberikan kesempatan di dunia, maka fa'as-saddaqah, maka aku pasti akan bersedekah ya, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi bukan melakukan ibadah salat ya, bukan membaca Al-Qur'an, bukan haji, tapi benar-benar kata-katanya itu ya, fa'as-saddaqah ya, bukan fa'usalliya ya, bukan fa'ahujja ya, bukan apa lagi ya, bukan fa'aqra al-Qur'an, bukan, tapi fa'as-saddaqah, maka aku akan bersedekah ya. Bila keinginan orang yang telah meninggal dunia pengen banget diberi kesempatan bersedekah, lalu kenapa ketika kita pengen sedekah di dunia ini ya hati gelisah, nanti anakku gimana, nanti ini gimana, nanti cicilannya gimana ya, setan ya hadir ya, asyaitanu ya'idukumul faqra ya wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran ya, dengan kemiskinan kalau kita ya berinfak, mengeluarkan harta untuk Allah, untuk umat, untuk agama ya, maka pada saat itulah dibuat rasa takut, khawatir. Tetapi ketika harta tersebut untuk maksiat, untuk hal-hal lain, nggak ada kekhawatiran ya, nggak pernah khawatir, nanti juga ada lagi uangnya, nanti bisa cari lagi ya. Tetapi ketika untuk sedekah, untuk wakaf, nanti saya nggak bisa bayar, nanti gimana, nanti susah, nanti keperluan lain gimana. Kenapa punya pandangan yang berbeda? Padahal ketika seorang ya mengeluarkan hartanya, mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang bukan untuk Allah, ya tidak pernah berpikir nanti gimana. Ya, tenang aja lah. Besok juga ada, bisa dicari lagi, bisa kerja lagi. Seperti itu. Gitu ya. Hadir rasa-rasa ini kenapa? Muncul ini karena memang sekali lagi, shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kita bisa kaji surat Al-Baqarah ayat 268 ya. Kekhawatiran muncul karena memang disitulah setan memunculkan di hati kita ya, untuk kita khawatir kalau kita keluarkan harta untuk Allah ya, ditakut-takuti kita dengan nanti anak kamu nggak bisa kuliah, nanti kamu nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, yang ujung-ujungnya kita nggak jadi ya melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sahabat Rasulullah SAW ya, seorang yang paling dermawan ya, yang paling dermawan, banyak infaknya, banyak sedekahnya, banyak wakafnya ya, wakaf sumur ya, sedekah untuk berjihad di jalan Allah, itu udah luar biasa. Kita baca kisah Utsman ya, orang ini udah luar biasa banget sahabat Rasulullah ini, yang kayak sampai hari ini ada ya, itu menangis ya ketika melewati kuburan ya, melewati kuburan, dan di dalam kubur itu terdapat orang-orang yang sudah Allah panggil.
Utsman menangis sehingga sahabatnya Hani ya bertanya kepada Utsman, "Ya Utsman, engkau disebutkan kabar surga dan neraka, engkau tidak menangis, tapi kenapa engkau ketika melewati kuburan engkau menangis sampai jenggotmu basah?" Kata Utsman, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari tempat persinggahan kita menuju ke akhirat. Ya. Faman naja minhu, barang siapa yang selamat di dalam kuburnya. Ini mengerikan kata-kata ini. Faman naja, fa in naja, barang siapa yang selamat di dalam kuburnya. Artinya ada kemungkinan tidak selamat dalam kuburnya. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka proses setelahnya akan menjadi lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka proses setelahnya, menjalani proses setelah di alam kubur, maka akan lebih berat baginya. Ya, inilah yang bikin Utsman menangis. Lalu Utsman mengatakan, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu." Rasulullah mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan, lebih menakutkan kecuali kuburan. Dengan siksa kuburnya, dengan azab kuburnya, apa yang bisa menemani kita? Ya. Maka kalau kita diberikan hati oleh Allah SWT, kelembutan hati, ya, dibukakan hati kita, ya, maka tidak ada satu orang pun yang berani menolak untuk tidak berwakaf. Ya, tidak ada. Ya, semua orang yang Allah kasih hati lembut, ya, iman di dalamnya, ingin selamat di alam kuburnya, ingin masuk surga, ya, dia sangat membutuhkan sebuah bekal terbaik, yaitu amal jariah wakaf. Ya. Nah, yang ketiga, ya, wakaf itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena ya kita sebagai manusia yang penuh salah, khilaf, dosa, ya, tidak ada yang menjamin bahwa di akhirat kelak bahwa lebih berat timbangan amal kita daripada dosa kita. Ya. Apakah kita semua yang hadir di malam hari ini yakin ya bahwa amal kita lebih banyak? Ya, salat kita sudah lebih banyak. Ya, tilawah Al-Qur'an kita, tahajud kita, kebaikan kita, ya, lebih banyak daripada dosa kita. Ya, bagaimana kalau ternyata kita semua, ya, dosanya lebih banyak? Nah, maka disinilah, ya, kita butuh nih amal jariah berwakaf, ya. Untuk apa? Untuk menambah berat timbangan amal kita semua ketika kita telah meninggal dunia, ya. Yang mana amal tersebut kita siapin, ya, ketika kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, yaitu dengan cara menyiapkan wakaf terbaik kita, ya, untuk bekal kita di yang kelak, ya. Berikutnya, ya, amal jariah berupa wakaf adalah sebagai penutup dari defisit amal kebaikan. Ya, kebayang kita, ya, kalau kita udah nggak punya amal kebaikan apapun, nggak punya wakaf, aduh, ya, udah menderita di alam kubur, ya, prosesnya menjalani proses yang berat, disiksa di neraka, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari siksa kubur, dari siksa neraka, ya, dan Allah SWT berikan, ya, kepada kita kesempatan, ya, untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum ajal datang, kematian menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah bentuk cinta Rasulullah SAW kepada kita, ya. Adanya hadis ini kalau kita renungkan bahwa Rasulullah SAW sangat ingin kita semua masuk surga, ya. Sangat ingin kita semua diberikan kesempatan untuk punya kebaikan yang mengalir pahalanya. Ya, jadi saat usia kita terputus, nafas terputus, umur terputus, maka pahala harus terus mengalir, ya. Harus terus mengalir, ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan", ya, dalam riwayat yang lain, "Idza mata ibnu Adam", apabila anak Adam meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, yang qata'a, putus sudah amalnya. Illa min thalathin, kecuali hanya 3 saja yang enggak terputus. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Ya. Sedekah jariah. Ya, sedekah yang terus mengalir. Ya, kita membangun masjid, ya. Membangun madrasah, ya, rumah tahfidz, membangun rumah sakit dan seterusnya. Ini akan mengalirkan pahala, ya, terus mengalir, ya. Karena 2 yang berikutnya belum tentu semua orang mampu, belum tentu semua orang Allah kasih. Itu ilmu yang bermanfaat yang dia bisa menjadi dai, ulama, nulis buku, mengajar kepada umat, ataupun anak yang salih, ya,
Anak-anak yang saleh yang dididik menjadi anak-anak yang saleh yang selalu setiap waktu, setiap hari, setiap 5 waktu ya mendoakan kedua orang tuanya. Ya tidak mudah. Ya tidak mudah setiap 5 waktu mendoakan kedua orang tuanya, khususnya di zaman sekarang ya. Dengan handphone dibawa sholat dan seterusnya. Ya, kesibukan membuka handphone lebih cepat daripada mengangkat kedua tangan dan berdoa untuk kebaikan orang tua kita. Ya, maka dengan wakaf inilah satu-satunya harapan kita yang bisa semua orang lakukan. Baik dari kalangan yang paling tinggi sampai kalangan yang paling rendah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya wallahi mad dunya fil akhirah. Demi Allah, ya tidaklah dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat illa mithlu ma yaj'alu ahadukum, kecuali seperti orang yang mencelupkan tangannya isba'ahu jarinya fil yammi di lautan, falyanzur bima yarji'u, maka lihatlah apa yang tersisa dari ujung jarinya tersebut ketika jarinya diangkat. Ya, dunia itulah dunia, seujung jari itu adalah dunia. Ya. Maka ya dengan berwakaf insyaallah ya Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga, wa jannah arduhas samawati wal ard, yang luas langit dan bumi. Nah, surga ini untuk siapa? Ya, untuk alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Ya, ada kata sarra wad darra, lapang dan sempit, tetap sedekah. Ya. Jadi nggak ada alasan nggak sedekah di saat sulit, tuh nggak ada alasan. Ya. Fisarra'i wad darra, dalam keadaan lapang sempit tetap ya infak, tetap sedekah, ya tetap memberikan sesuatu untuk umat, untuk agama, untuk orang lain. Ya, inilah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka levelnya itu harus seperti itu ya, menjadikan wakaf sebagai lifestyle, gaya hidup. Ya. Ya, bukan menjadi orang-orang yang selalu menanti, menunggu, mengadakan tangan, ya, melihat orang lain saja yang beramal, tidak. Tapi bagaimana, ya, orang-orang yang mendapatkan fadilah, taufik dari Allah, mengejar surga, itulah orang-orang yang tidak peduli lapang sempit, ya, tetap menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sangat penting adalah ketika berwakaf, ya, menyiapkan sedekah jariyah, jangan pelit untuk diri sendiri, tapi diniatkan sekeluarga. Tujuannya apa? Ya dengan berwakaf sekeluarga, insyaallah ya bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini juga ada ungkapan menarik ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bertanam ya, ladang akhirat. Wa khairul budhuril yaum al-waqaf. Setiap sebaik-baik bibit tanamannya ketika di dunia adalah dengan menanam wakaf. Ya, ini adalah bibit terbaik tanaman kita menuju akhirat. Nah, lalu bedanya wakaf dengan sedekah biasa itu apa? Ya, apa itu wakaf? Ya, kenapa begitu istimewa sekali? Ya, tentu wakaf itu dengan sedekah biasa beda. Dengan infak beda, dengan zakat juga beda. Ya, karena wakaf itu punya kekhasan tersendiri ya yang tidak dimiliki yang lain. Karena dia ini adalah sedekah ultimate, sedekah tanpa batas, tanpa ujung, abadi, ya. Jariyah. Yaitu apa? Ya, orang yang menyerahkan hartanya, sebagian hartanya untuk Allah, ya, baik untuk selama-lamanya ataupun untuk batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kemanfaatannya, ya. Apakah untuk kepentingan umat atau untuk ibadah, ya, yang kemaslahatannya adalah untuk umum, ya, untuk umat, untuk orang lebih banyak. Jadi mengikis rasa kepemilikan harta di dalam hati, ya, untuk umat, untuk agama, ya, untuk orang lain, ya. Wakaf merupakan penyerahan harta yang Allah titipkan kepada kita, dikembalikan kepada Allah, yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Itulah disebut dengan wakaf. Nah, wakaf itu mempunyai rukun, ya. Rukun yang pertama adalah al-waqif atau al-muwaqif, orang-orang yang berwakaf. Ya, ada orangnya yang berwakaf. Kemudian ada hartanya, mauquf. Ya, harta apa yang diwakafkan? Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanah, bangunan, uang, ya. Ataupun istilahnya melalui wakaf produktif, ya bisa kita lakukan. Insya Allah ini penjabarannya akan panjang ya. Kemudian ada mauquf alaih, yaitu harta yang diwakafkan. Kemudian juga nazir, lembaga yayasan yang mengelola nanti harta wakaf tersebut sehingga abadi, sehingga kekal. Ya. Kemudian ada ikrar wakaf, ini perjanjian sebuah pernyataan, sebuah ikrar ya. Sebuah pernyataan janji untuk berwakaf atau sebuah ungkapan untuk berwakaf, ya, baik secara lisan atau tulisan ataupun dengan isyarat yang mudah dipahami. Nah, apa urgensinya wakaf bagi umat? Ini penting juga kita bahas ya. Jadi pentingnya wakaf bagi umat itu apa? Yang tadi pentingnya wakaf bagi diri kita pribadi.
ya bagi kita pribadi untuk apa? Ya, menambah berat amal kita, ya, menambah kebaikan kita, ya, menjauhkan kita dari siksa kubur, ya, dan seterusnya. Yang urgensinya adalah untuk pribadi. Bagaimana untuk umatnya? Ya, hasilnya, kemaslahatan, kemanfaatannya. Nah, inilah yang untuk umat, ya, sebagaimana yang telah Rasulullah, ya, berwakaf tanah, dibangun Masjid Quba, Masjid Nabawi, sahabat Rasulullah yang ada di sekitar Masjid Nabawi juga membebaskan lahan tanahnya, seperti Abdurrahman bin Auf, Talha, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, untuk perluas menjadi Masjid Nabawi, ya. Begitu juga Umar bin Khattab, kebun kurma di Khaybar, ya, hasilnya, manfaatnya untuk umat, ya. Masalah apa namanya, Bi'r Utsman, ya, Sumur Utsman juga, ya, maslahatnya untuk umat, untuk orang lain, untuk orang banyak. Seperti itulah yang namanya wakaf, gitu ya. Bagaimana berbicara tentang kemaslahatan, tentang kemanfaatan untuk orang lain, untuk umat. Ya, begitu juga nih, ya, Khilafah Umayyah, ya, rumah sakit untuk umat, siapa saja boleh berobat. Khilafah Fatimiyah, ya, masjid pendidikan yang menjadi universitas yang itu untuk umat, ya. Luar biasa sampai hari ini masih berjalan, ya. Begitu juga Raja Abdul Aziz, ya. Masjidil Haram itu kan untuk umat, ya. Tanah yang yang dipunyai, yang disewakan hasilnya untuk umat, ya, untuk umat. Ya. Kemudian Syekh Buga juga kekayaannya yang berlimpah, punya tanah di Mekah, ya, yang dalam wasiat wakaf yang disampaikan, ya, untuk apa? Untuk umat. Di antaranya adalah, ya, khusus, ada juga secara khusus untuk orang-orang asal Aceh, diberikan uang, ya, per orang 4 juta rupiah, ya, itu kan luar biasa, ya. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi, ya, yang energinya itu adalah energinya untuk umat, ya. Harta kita, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, ya, banyak yang bisa kita wakafkan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, ya. Nah, mau nggak sih kita, ya, mendapatkan kemuliaan Allah dengan punya wakaf, ya, meneladani Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat dengan punya amal jariah wakaf. Lalu pertanyaannya, kalau kita mau, berapa yang pantas, ya? Yang pantas berapa yang kita wakafkan? Oke, di sini ada sebuah hadis yang perlu menjadi renungan kita, ya, biar kita jangan sampai terlalu berpikir sisa, ya. Paling kecil berapa saya bisa berwakaf, gitu ya. Nah, inilah mental-mental yang harus kita perbaiki, ya. Bagaimana mental seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, ya, mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga, ya, tanpa dihisab, ya, mendapat kabar gembira Rasulullah al-mubasysyaruna bil jannah, orang yang mendapat kabar gembira untuk masuk surga, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini suatu ketika dalam kondisi sakit, ya, di haji wada. Kemudian karena cintanya Rasulullah dengan beliau, Rasulullah datang, ya, mengunjungi beliau dalam haji wada tersebut, ya. Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja' ma tara, ya Rasulullah, kondisiku saat ini sedang sakit, ya, sakit berat sebagaimana yang kau telah lihat. Wa ana dzu malin, dan aku punya banyak harta, punya banyak kekayaan, ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Enggak ada yang mewaris hartaku ini nanti kecuali aku hanya punya satu anak perempuan saja. Afa atasaddaqu bi thulusai mali. Apakah boleh aku sedekahkan, ya, 2/3 dari hartaku? Qala la. Rasulullah mengatakan enggak. Ya, qultu, aku katakan asyatru, setengah ya Rasulullah. Qala la, enggak, ya. Qultu, aku katakan lagi ya Rasulullah, ats-tsulus, 1/3 ya Rasul, ya. Qala, Rasulullah mengatakan ats-tsulus, 1/3, was-tsulusu katsir, dan 1/3 itu adalah sudah banyak. Nah, ini ada kata-kata yang perlu menjadi renungan kita bersama para orang tua, para ayah, para bapak, para pencari nafkah, ya. Innaka, wahai kita semua, sesungguhnya engkau, antadzara warathatak, kau tinggalkan ahli warismu, agniya, kaya raya, berkecukupan, berkelimpahan. Ghaniyun itu kan kaya. Aghniya, mereka itu kaya raya. Khairun, lebih baik bagimu. Min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka semua. Alatan, miskin, sengsara. Yatakaffafunan nas, minta sama orang lain, ngemis sama orang lain, menjadi beban orang lain. Ini menunjukkan apa? Ya, bahwa kita punya kewajiban, ya, untuk menyiapkan wakaf dan menyiapkan yang terbaik berupa warisan yang cukup sehingga anak kita pendidikannya terjamin, ya, masa depannya insya Allah siap dengan baik,
Ya, bukan nggak percaya takdir. Kadang orang menyalahkan takdir. Mindsetnya adalah anakku punya rizki sendiri nanti. Ya, untuk menutupi kemalasan dirinya, untuk menutupi kelemahan dirinya, untuk menutupi dirinya nggak mau berusaha lebih maksimal lagi. Ya, padahal ya menyiapkan kebutuhan keluarga anak-anak ya dengan yang lebih baik itu adalah membuat mereka bisa beribadah lebih tenang, ya melakukan sesuatu dengan lebih baik, ya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ya sehingga menjadi pribadi yang besar, ya yang bisa bermanfaat untuk umat, ya dan mereka juga bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi untuk umat, ya harta yang baik di tangan orang yang baik akan menjadi lebih baik, ya seperti itu prinsipnya, ya oke berikutnya, nah kalau ada di hari ini kita ada uang dari rekening, ya 1 miliar, ya 2 miliar, amin, ya 100 juta. Mau nggak sepertiganya diwakafin? Artinya kalau 1 miliar berapa itu? Ya, sepertiganya. Ya, 300 jutanya diwakafin. 300 sekian. Ya, diwakafin. Bangun masjid. Bangun sumur. Mau nggak? Ya, ini masjid IKADI nih. Alhamdulillah sudah lebih dari 400 masjid yang dibangun oleh IKADI. Ya, di seluruh tanah air. Ya, ini di Lampung, di Palangkaraya. Satu masjid, ya sekitar 300 juta, 400 juta. Ya, bangun masjid atas nama diri sendiri. Ya, kita punya masjid nama diri kita dan keluarga kita. Ya, jangan sampai ya walaupun boleh sih sebenarnya ya membangun masjid rame-rame itu boleh nggak apa-apa ya walaupun hadisnya man bana lillahi masjidan siapa yang membangun untuk Allah ya masjid ya di dunia banallahu lahu baitan fil jannah Allah bangunkan rumah untuknya di surga istana di surga ya artinya kalau orang Arab memahami hadis ini mereka maunya bangun masjid sendirian nggak mau dia rame-rame sama orang lain masjid atas nama dirinya. Nah, kita juga bisa dengan program IKADI ini sudah punya program pembangunan masjid, yaitu merupakan program yang membangun masjid di seluruh tanah air. Kita bisa ikut berpartisipasi. Kalau kita uangnya belum ada hari ini 500 juta, tapi pengen bisa bangun masjid suatu hari nanti, ya kita nabung nih berusaha, nabung, cicil, ya tabung dulu, ya. Nah, seperti ibarat kita mau haji itu kan perlu nabung, perlu persiapan, perlu direncanakan, ya. Jadi untuk sesuatu yang besar nggak bisa simsalabim tiba-tiba langsung kita berharap langsung ada uang besar tiba-tiba nanti saya bisa berwakaf enggak ya belum tentu kalau Allah kasih kita 1 miliar belum tentu ya langsung mau bangun masjid belum tentu ya belum tentu kebutuhan lain akan timbul ya yang awalnya nggak ada timbul keinginannya ini dan itu ya maka dengan cara biasa kalau kita mau berwakaf dengan cara biasa 1 juta sebulan 1 juta itu butuh waktu berapa bulan 500 bulan 500 bulan artinya kita butuh waktu setengah dari Lailatul Qadar ya 1000 bulan ya 500 bulan 41 tahun 6 bulan kalau hari ini umur kita sudah 40 tahun di usia 81 kalau usia kita sudah 50 tahun di usia 91 masalahnya ada jaminan nggak usia kita sampai di usia 80 sampai di 90 tahun sedangkan kata Rasulullah amaru ummati ma baina sittin ila sab'in umur umatku hanya sampai 60 70 tahun walaupun ada yang lebih dari itu tapi nggak banyak ya artinya kalau kita hari ini nggak yakin ya umur kita dan seperti yang tadi disampaikan di awal, usia kita di tangan Allah dan kita nggak ada yang tahu. Ya, untuk kita punya dana 500 juta berwakaf suatu hari nanti, maka ada cara yang mudah. Ya, yang sederhana, yang ringan, tapi kita bisa berwakaf 500 juta. Itu dengan cara wakaf Alisyah, nama programnya. Ya, wakaf Alisyah. Ya. Nah, per bulan contoh kita ikut program yang 1 juta, maka kita bisa langsung melakukan namanya ikrar wakaf atau janji wakaf, ya merupakan wakaf janji wakaf wasiat kepada lembaga wakaf yang kita tunjuk. Dalam hal ini kita melakukan ikrar wakaf kepada Nazir Wakaf IKADI, gitu ya. Hari ini sudah alhamdulillah tadi sudah ada 3 orang yang berikrar wakaf ya di IKADI. Nah, untuk apa ikrar wakafnya? Untuk membangun masjid, untuk punya masjid. Dan membangun punya sumur air bersih ya dua-duanya luar biasa ini ya masjid dan air itu wakaf yang luar biasa ya atau nanti buat pendidikan dan dakwah bisa juga ya jadi kita niatkan wakaf untuk sumur masjid dan untuk pendidikan nah tinggal di bulan berikutnya aja setelah kita ikrar wakaf kita membayar tabaruk menyisihkan harta kita ya yang Allah kasih untuk kita membayar secara rutin ya program wakaf ini ya maka ya seandainya umur kita nggak panjang ya baru berjalan 4 bulan tiba-tiba meninggal dunia ya maka ya nilai wakaf tunai yang tadi sudah kita siapkan itu diberikan ya kepada nazir wakaf ya sebesar berapa bukan 3 juta tetapi 500 juta ya. Dan itu langsung dikelola dibangunkan masjid atas nama kita ya sesuai dengan peruntukan wasiat wakaf kita ya
Kalau tadi kita wakaf masjid, dibangunkan masjid oleh IKADI, ya, diberikan sumur atau dibangunkan sumur ataupun buat pesantren IKADI, ya. Nah, berwakaf dengan cara ini, ya, kenapa bukan dengan cara lain? Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus berwakaf dengan cara ini, bukan dengan cara lain, ya? Dengan cara kuantum ini adalah, yang pertama, ya, walaupun kita belum ada uang 100 juta, 500 juta, tapi kita dengan program ini sudah tenang. Kenapa? Nilai wakaf kita sudah disiapin. Jadi kapanpun Allah panggil, insya Allah hati kita sudah siap, ya. Karena kita paling nggak sudah punya amal wakaf. Yang kedua, untuk berwakaf besar tidak harus uangnya ada dulu, ya. Tapi kita bisa rencanakan dengan cara yang sangat mudah, ringan, ya, tanpa harus nunggu kaya. Tapi wakaf kita miliaran. Nah, yang ketiga inilah dengan konsep ta'awun berjamaah, ya. Jadi kita menghimpun program ini dengan cara mekanisme kuantum, ya, dengan mekanisme kuantum. Kita juga bisa niatkan pahala kita dengan mendapatkan juga pahala orang-orang yang telah meninggal dunia dari orang tua kita. Yang keempat, karena kita dari awal tahu lembaganya, nazir wakafnya, ya, dan program wakafnya, kita jadi insya Allah amanah dan berkah. Amanah karena lembaga wakafnya kita tahu adalah lembaga wakaf yang baik, ya, yang amanah, berkah karena program wakafnya untuk umat, ya, seperti itu. Nah, ini penting juga. Program wakaf ini bukan hanya ada wakafnya, tetapi juga ada warisnya. Ya, sebagai rasa tanggung jawab kita. Seperti tadi hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, harta buat sedekah juga oke, tapi meninggalkan warisan berkecukupan juga diperintahkan. Maka program wakaf ini juga, ya, memberikan warisan. Nah, ini contoh nih. Ya, Pak Ahmad usia udah 40 tahun, ya. Dia ikut program yang 1 juta. Ya, untuk menyiapkan bekal dalam kubur, maka dia ambil program wakaf Alisha ini 1 juta sebulan, ya. Nah, maka kalau dia meninggal dunia, ya, ada nilai 450 juta menjadi wakaf dan 550 juta menjadi warisan, gitu ya. Ini juga nih, ya. Sama ya ini ya. Jadi dia 50% sebagai wakaf, ya, dan 55% sebagai warisan. Ini sesuai fatwa, ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, gimana caranya? Nah, caranya paling penting yang pertama adalah kita niat wakafnya untuk siapa dulu, ya. Untuk kita, orang tua, anak-anak, pasangan, ya kita niatin dulu tuh yang akan mendapatkan pahalanya. Kedua, kita hitung. Jangan sampai kita pelit sama Allah, gitu ya. Yang pelit sama Allah adalah pelit sama dirinya sendiri. Allah udah kasih nikmat banyak, kesehatan, rumah, pekerjaan, kendaraan, tapi untuk berwakaf berapa yang paling kecil, ya. Nah, ini mindset yang perlu kita buang jauh-jauh, ya. Nikmat Allah kasih udah paling banyak banget pastinya, ya. Dari kita lahir sampai kita setua ini, ya. Sampai kita hari ini punya semuanya, ya, punya handphone bagus, punya laptop, punya iPad, ya, punya mobil, punya semuanya, anak, ya, pakaian, macam-macam, gitu ya. Masa iya untuk rumah yang 10 juta per bulan, 15 juta per bulan, kendaraan yang 7, 8, 10 juta, 15 juta per bulan mampu, ya. Tapi untuk berwakaf 10 juta per bulan udah berat, ya. 5 juta per bulan, aduh berat. 3 juta per bulan, masih berat. Yang 300 ribu per bulan ada nggak? Nah, ya. Coba kita renungkan kembali, ya, yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala itu berapa idealnya. Kalau kita ternyata 1 juta aja masih berat, ya, maka masa iya, ya, untuk sesuatu yang kekal abadi di akhirat menjadi penambah timbangan amal kita di akhirat, ya, pikir-pikirnya panjang. Ya, padahal untuk sesuatu yang beli pulsa, beli ini, beli itu, nggak mikir lagi. Gitu ya. Nah, ini renungan buat kita semuanya. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim kita niatkan dengan harap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meladani Rasulullah dan para sahabat, ya, dan untuk meraih pahala jariah dan meraih tiket surga bersama keluarga kita, bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan untuk punya program kuantum wakaf, ya. Allah meridhoi, ya, dan mudahkan niat kita, amin ya rabbal alamin. Nah, ini, ya, orang yang cerdas itu siapa, ya. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas? Kata Rasulullah, ya, orang yang cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum, yang paling semangat, ya. Orang yang paling kuat, ya, paling siap menghadapi kematian itu. Ya, itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah, siapa di antaranya? Ya, alhamdulillah, ya, IKADI sudah memulai dari ketua direktur wakafnya Ustaz Anik, ya, sudah memulai mengajak semua, ya, pengurus wilayah, daerah, jamaah untuk berwakaf melalui cara kuantum ini. Ya, Ibu Eca juga berwakaf 500 juta,
yang 450 ya. Ibu Yayang, kemudian juga ada Pak Hengki yang berwakaf 500 juta ya. Ibu Mona Lisa, Pak Faldi kemarin yang sebelumnya tadi ada Pak Edi Sujoko, kemudian Pak Lufki tadi juga ya, dan juga ada Pak Dahlan, alhamdulillah ya, sudah mempersiapkan yang terbaik untuk bekal di alam kubur ya, untuk akhiratnya dengan cara berwakaf. Nah, hidup di dunia kita cuma 3 hari ya. Hari kemarin kita nggak bisa ulangi lagi. Hari ini adalah hari kesempatan kita beramal dan besok belum tentu kita ketemu ya. Yang berikutnya adalah nikmat yang Allah kasih itu seperti ibarat gunung es ya, banyak banget ya, banyak banget. Ya, nikmat kita syukuri tentu ya yang kelihatan aja ya, dan yang kita wakafkan mungkin seujung itu ya, kecil sekali. Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang bisa berwakaf bukan paling kecil ya, tapi manfaatnya paling besar, maslahatnya paling banyak untuk umat. Nah, ini ada tabel yang membantu kita. Insya Allah kita bantu Bapak Ibu yang ingin berwakaf dengan mudah ya. Cuma 12.000 sehari kok. Ya, 18.000 sehari. Kalau kita 18.000 itu anggaplah kita punya keluarga 6 ya, anak 4, istri ya, berenam berarti ya paling kalau 20.000 anggaplah mungkin cuma sekitar 4.000 rupiah ya per hari per orang. Itu kan rendah banget, murah banget. Ya kecil banget sebenarnya kalau kita perharikan. Ya, 20.000 per hari, 30.000 per hari untuk sekeluarga itu mah ringan banget ya. Tapi kita bisa punya wakaf 225 juta. Ya, dan punya warisan 275 juta. Atau kalau mau nilainya 1 miliar sehingga wakafnya 450 juta, warisnya 550 juta, bisa. Ya kalau kita usia udah 45 tahun, hanya 43.000 kok per hari. Ya. Kalau diperbulankan 1,3 juta itu juga nggak gede-gede amat gitu ya. Itu juga kecil kok, ya. Karena kita mampu mencicil yang lebih besar daripada itu, ya. Ya, ini apalagi untuk sesuatu manfaat yang untuk besar sekali untuk umat, ya. Bahkan kalau kita mau 1 miliar mudah caranya. Ya, mudah sekali caranya. Wakaf 1 miliar dengan cara kuantum ini mudah. Ya, hanya 66.000 kalau kita usia sudah 41 tahun, ya. 2 juta sebulan. Itu juga angkanya sangat kecil sekali, tapi kita bisa berwakaf ya dalam jumlah yang besar, yaitu 1 miliar dan punya warisan 1,25 miliar ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir ya, kita memberikan edukasi semangat ya, mengajak berwakaf ya. Dengan wakaf Masjid Ikadi ya, masjid yang dibangun Ikadi adalah masjid yang nanti dikelola ya, kemudian masjidnya semarak. Kenapa? Karena kita siapin imamnya, siapin ustadznya, siapin dai-nya yang akan menyemarakkan membina masjid tersebut, sehingga niat wakaf kita ya mendapatkan pahala jariah yang abadi karena masjidnya semakmur, banyak orang beribadah di dalamnya. Nah, bagi yang ingin tahu lebih detail cara berwakaf melalui cara kuantum ini, silakan ya hubungi yang memberikan undangan di malam hari ini. Bapak Ibu dapat linknya dari mana? Ya, yang meng-share link tersebut dihubungi biar dibantu bagaimana cara kita merencanakan wakaf sejak dini dengan mudah, ringan, tanpa harus kita menunggu menjadi orang kaya raya dulu. Ya, setelah itu ya, jazakumullah khairan hari ini yang hadir, masya Allah, tabarakallah ya, banyak sekali, alhamdulillah ya. Yang hadir, mudah-mudahan Allah SWT bukakan hati kita, Allah tunjuki kita jalan kebenaran ya, karena jangan sampai kita dikalahkan oleh syaitanur rajim ya, yang menakut-nakuti kita, membuat khawatir kita ya ketika kita mau berbuat untuk Allah itu ya, rasa takutnya lebih ya, ketimbang kita mau beli KFC, beli apa gitu, makanan gitu ya, ringan-ringan aja ya, cicil ini cicil itu ringan-ringan aja ya, tetapi untuk sesuatu yang penting untuk akhirat kita ya, pikirnya panjang lebar ya, sampai akhirnya kita nggak jadi melakukan kebaikan. Allah a'lam bishawab ya, pada Allah kami mohon ampun ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Zul, baterainya masih penuh. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, jazakumullah khair kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tentu saja kita semua sebagai orang beriman pasti menginginkan bahwa kita mendapatkan bahagia akhirat, yaitu surganya Allah. Dan salah satunya agar kita bisa itu adalah kita memiliki amal jariah. Syukron dan terima kasih juga kami ucapkan ada Ustadz Nasar dari Medan, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Tadi ada Pak Tony Sugiarso ya, Direktur Marketing Urindo ya. Dan Ibu sekalian semua, ini ada Bu Niken tadi juga hadir, dan Ibu sekalian semua. Alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini
sampai di sini dan mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama bahwa kita semua membutuhkan yang namanya jariyah, amal jariyah, yaitu salah satunya adalah wakaf ya. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa mengikuti berdonasi wakaf, terutama yang diperuntukkan untuk masjid ataupun pesantren ya. Saya kira itu pada malam hari ini, dan memang kita setiap hari Jumat malam ada edukasi kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu, dan silakan menghubungi yang membagikan link kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan informasi lebih baik dan akan dibantu. Saya kira itu kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.